Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tanggapan terhadap beberapa video yang berseliweran di media sosial yang kalau kita tidak tanggapi, kemudian video ini dipahami, apalagi diikuti pernyataan-pernyataan dalam video ini, tentu ini akan sangat berbahaya. Oleh karena itu kita akan coba memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam video ini. Video yang pertama ini datang dari seseorang yang sering dalam media sosial disebut dengan nama Abuya Mamah Gufron, yang katanya ini seorang kiai dan merupakan salah satu cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantuni. Tapi ini katanya begitu. Ini kita saksikan videonya. Ada yang memancing, bagaimana ngarang kitab 500 kitab saya harus dipamerkan. Sorry, kalam itu makali inna kalimah kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah la syidi inna kalimah Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali Umar Utsman Abu Bakar la qali inna kalimah fi ma Allah subhanallah maqali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam Indonesia ma faqal asyidi inna kalimah fi ma Allah nam faqali inna kalimah Indonesia maqali inna rahmatan kitab maqali inna rahmatan Quran fa di inna kalimah Indonesia Kita dengar tadi dalam pernyataannya itu katanya dia sudah menulis 500 kitab. Tapi dari apa yang kita dengarkan itu bahasa apa kita tidak ngerti. Kalau itu bahasa Arab, saya rasa tentu itu tidak ada dalam tatanan bahasa Arab, itu tidak ada. Apalagi secara kaidah nahwu sorof, balaghah dan lain-lainnya, tidak ada bahasa itu. Sementara dibilang itu 500 kitab. Lagian kalau mau dirahasiakan, ngapain harus diumumkan sudah nulis 500 kitab dan tidak mau ditunjukkan? Ulama-ulama kita dulu itu yang menulis kitab ya untuk disebarkan, diperlihatkan, ditahqiq oleh banyak orang tentang karangannya. Ya kalau mau dirahasiakan ya tidak usah cerita tentang kalau saya ini sudah nulis 500 kitab. Ya Allah. Kita lanjutkan ini. Video yang selanjutnya ini. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka yama gufron alkihi innaka yama adar yama firma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wasallam dengan saya. Saya dipitnah dina senang tetap saya mendoakan. Semua gudangnya tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, qul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Gebeten. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Kita dengar katanya bisa bicara dengan semut. Masya Allah. Kita ini kan orang Islam. Kita ini semua tahu bahwasannya Allah memberikan mukjizat bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan jin. Itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu diberikan khosois, kekhususan kepada beliau Nabi Muhammad. Bisa memahami bahasa hewan itu. Iya, kita yakin itu, kita percaya itu. Tapi masa ya
ada orang yang statusnya akan sama dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad SAW. Lagian tadi, ketika menyebut Nabi Sulaiman alaihi wassalam, katanya ngarang 500 kitab. Masya Allah, itu kaidah dasar bahasa Arab, Pak. Ada namanya susunan mubtada khobar. Kalau yang benar itu alaihi salam. Khobar muqaddam, mubtada muakhir. Alaihi jar majrul, wassalamnya jadi mubtada, jar majrurnya jadi khobar. Subhanallah. Hah? Kita dengar juga tadi bahwasanya Nabi bersabda, dan Masya Allah, kita ini belajar Bukhari, kita ini belajar Muslim, dan belajar kitab hadis yang lain, tidak pernah kita dengar bahasa Nabi seperti itu tidak pernah kita dengar. Dari mana itu? Hadis itu dari mana? Wah, ini serius ini, kalau ini serius. Ya. Tidak tahu mau bilang apa juga tidak tahu. Kita dengarkan aja, kita lihat videonya yang selanjutnya ini. Terus pokoknya sekarang harus diberesin. Iya, beresin itu, Bang. Nggak usah sana-sana. Yuk sama saya sumpah. Nggak usah ini, nggak usah tes. Langsung. Mubahala. Langsung. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya manggil malaikat maut, nukar nakir, suruh malaikat kumpul. Saya pengen tahu bagaimana. Saya pengen tahu bagaimana. Ya atau tidak, asli atau tidak, nggak usah ini. Kalau asli dijengkal, kalau nggak di asli Mati langsung. mati. Pas gitu aja. Itu saya musafir di Baghdad. Itu kumpulan sufi dan tasawuf sedunia. Itu orang-orang khusus ya. Jadi bahasanya kan bahasa sana khusus. Jadi kita benar-benar bakal terjadi di Indonesia perebutan wadah. Wadah itu yaitu untuk mengambil haknya, bukan haknya. Saya sudah dikasih tahu di situ, dan sama guru saya pun sudah dikasih tahu. Seandainya ini diungkap, goyang semua, gitu. Nah, jadi saya tahu segala, sampai saya dapat kitab khusus waktu zamannya Rasulullah itu ada. Itu asli kitabnya ya? Asli, bukan fotokopi. Lihat di museum Jawa asli. Sendiri saya berjuang untuk Indonesia. Taruhnya nyawa, bukan taruhnya dongeng. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma qadi inna rahmatan ya Allah, wa maqdi inna rahmatan ulama, wa maqdi inna rahmatan Banten, wa maqdi inna rahmatan Indonesia. Allahumma qadi inna rahmatan pondok pesantren, wa maqdi inna rahmatan ilmu, wa maqdi inna rahmatan hidayah, wa maqdi inna rahmatan kiai imat, wa maqdi inna rahmatan hidayah. Ya Allah ya Karim. Allahumma qadi inna rahmatan Hasanuddin, wa maqdi inna rahmatan Banten. Allahumma qadi inna rahmatan Prabu Siliwangi kum, wa maqdi inna rahmatan Nusantara. Subhanallah maqdi inna rahmatan hidayah. Allah maqdi inna rahmatan kum. Subhanallah Rabbana qali inna rahmatan lil alamin. Ya Allah. Coba, bagaimana kalau kita tidak memberikan tanggapan terhadap video-video seperti ini, pernyataan-pernyataan yang ada dalam video ini? Mohon maaf, masa ada orang yang kita tidak tahu asal-usulnya bisa mengundang, bisa berkomunikasi dengan para malaikat, sangare Pak, tidak tanggung-tanggung lagi. Yang bisa dipanggil itu malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir. Bisa pesan tuh siapa yang mau dicabut nyawanya. Allahu Akbar. Kita dengar juga tadi bahwasanya dia dapat kitab katanya.
Yang mana kitab itu ditulis zaman Rasulullah. Ya Allah, ojo aneh-aneh Pak. Kayaknya kita tidak butuh dalil Al-Quran, tidak butuh dalil hadis, tidak butuh ijma kiasnya ulama. Mohon maaf, untuk menjawab pernyataan-pernyataan ya seperti ini yang ada dalam video ini. Cukup dengan akal sehat kita saja. Coba kita dengarkan juga tadi doanya. Mohon maaf, mungkin saya yang tumpen dengar. Ya. Doa apa itu? Ya bagus mungkin mendoakan untuk Indonesia ini, NKRI ini. Bagus untuk mendoakan pesantren. Ya Allah. Ya mudah-mudahan ya Allah, kita terhindarkan dari semua yang salah. Mudah-mudahan kita selalu ditunjukkan oleh Allah jalan orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video yang selanjutnya ini kita akan dengarkan dari orang yang dalam media sosial itu disebut dengan nama Kiai Haji Saiful Karim. Katanya Kiai Haji. Kita akan saksikan dulu videonya. Lah kalau darah haram berarti tubuhmu isinya apa? Darah semua. Daging, darah. Daging ayam, darah. Daging ikan, darah. Haram semua dong. Bukankah daging itu kumpulan pembuluh darah? Makanya Quran itu dipahami secara kontekstual. Kalau di Quran dikatakan darah itu haram, yang haram itu apanya? Pertumpahan darahnya. Kalau darah itu keluar tertumpah karena disakiti, itu yang haram. Kau main pukul-pukulan sampai keluar darah itu haram. Darahnya sendiri ya tidak haram, bagaimana darah? Ada yang baru, karena ini adalah kebaruan dari kajian kita. Mungkin terkejut. Pernah dengar qori? Qori siapa? Laki-laki yang membaca Al-Quran. Ya toh? Pernah mendengar qori'ah? Siapa? Perempuan yang membaca Al-Quran. Biasanya kan kalau mauludan, rajaban, kalian suka mengundang qori'ah. Biasanya juara membaca Al-Quran. Yang laki-laki disebut qori, yang perempuan disebut qori'ah. Di Quran ada Quran surat Al-Qori'ah. Sayang sekali surat Al-Qori'ah selama ini diterjemahkan hari kiamat. Saya juga bingung. Kok Al-Qori'ah hari kiamat? Padahal qori itu adalah pembaca laki-laki, qori'ah pembaca perempuan. Pakai alif lam itu kata benda menjelaskan bahwa Al-Qori'ah itu si pembaca. Jadi Al-Qori'ah itu artinya apa? Pembaca. Mau jadi Al-Qori'ah? Pembaca. Pembaca apa? Pembaca kitabmu. Kalau kalian sudah berhasil membaca kitab amalmu sendiri, kalian itu sudah jadi Al-Qori'ah. Maaf ya, kok saya juga nggak ngerti kenapa Al-Qori'ah jadi hari kiamat. Mari kita lihat ayat ini. Al-Qori'ah apa? Pembaca. Mal-Qori'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qori'ah? Ya. Tahukah apakah pembaca itu? Diulang 3 kali. Al-Qori'ah, pembaca. Mal-Qori'ah, apakah pembaca itu? Wa ma adraka mal-Qori'ah? Tahukah apakah pembaca itu? Firaun dapat siksa kubur enggak? Enak enggak dapat siksa kubur? Enggak dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun.
Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang-kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Fir'aun. Begitu saya masuk ke museum Fir'aun, saya terkejut. Ternyata Fir'aun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang di mumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Fir'aun, Pak. Ini Fir'aun, Pak. Ini Fir'aun. Loh, banyak ternyata Fir'aun itu dari beberapa generasi. Di mumi, tidak dikubur. Enak ya, Fir'aun gak dapat siksa kubur. Astaghfirullahalazim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pak Kiai, Pak Kiai. Dari 3 pernyataan Pak Kiai ini tentang pembahasan serius untuk akidah kita ini Pak Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama masalah bahwasanya darah itu tidak haram alias halal. Wong jelas sekali nas Al-Quran menyampaikan dalil itu. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Al-ayah. Hurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian. Kalian siapa ya? Kita semua orang Islam ini. Al-maitatu, bangkai. Waddamu, darah. Walahmul khinzir, dan daging babi. Jelas itu nas Al-Quran. Kok bisa-bisanya jadi darah itu tidak haram lagi? Itu dari mana dalilnya? Dan mohon maaf, logika membangun hukum Pak Kiai ini kayaknya akal-akalan Pak Kiai. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi Pak Kiai. Masa tidak bisa membedakan antara hamzah dengan ain? Bapak ini kan Kiai Haji. Masa huruf hijaiyah tidak bisa membedakan antara hamzah dan ain? Al-Qari'ah, yang benar surat itu Al-Qari'ah bil ain, la bil hamzah, tidak dengan hamzah. Al-Qari'ah itu nama lain dari hari kiamat. Bukan seperti Pak Kiai, Al-Qari itu pembaca laki-laki, Al-Qari'ah pembaca perempuan. Ya Allah, di mana belajarnya Pak Kiai? Di mana belajarnya? Mohon maaf, bukan sok pinter, tapi yakin saya Pak Kiai salah. Yang ketiga, Fir'aun itu tidak mengalami siksa kubur. Kita yakin Pak Kiai tetap mengalami. Pasti mengalami. Apalagi Fir'aun yang sudah dinas dalam Al-Quran, ini pasti mengalami siksa kubur. Kayaknya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak butuh dalil yang apa untuk membantah semua pernyataan yang ada dalam video ini. Oleh karena itu saya akan menutup video ini dengan membacakan dalil beberapa petikan dari sebuah kitab ya, yang dikarang oleh salah satu ulama. Nama kitabnya ini Sulam Taufik ya. Saya bacakan dan saya akan terjemahkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mu'alif kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Faslun ay hada faslun. Yajibu ala kulli muslimin hibdu islamihi wa sawnuhu. Wajib bagi setiap orang muslim, ya, wajib bagi setiap orang muslim menjaga keislamannya ya, dengan sekuat-kuatnya, amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu, dari perkara-perkara yang bisa merusak keislamannya, membatalkan keislamannya, mengeluarkan dia dari Islam. Wa huwa ar-riddatu, yakni
kemurtatan. Wal iyadu billahi ta'ala. Wa qad kathura fi hadha zamani at-tasahhulu fil kalami hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islami. Banyak sekali pada zaman yang sekarang ini keluar omongan-omongan yang kita tidak sadari, ya. Keluar lafaz-lafaz yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Walau yarona dzalika dzamban, yang mana sebagian dari kita orang-orang Islam ini tidak tahu bahwasanya lafaz-lafaz ini mengandung dosa. Fadlan an kaunihi kufran, apalagi memahami bahwasanya lafaz-lafaz itu mengandung kekafiran. Wariddatu salasatu aqsam. Kemudian kemurtatan itu ada tiga macam, ya. I'tiqadatun, ya. I'tiqadatun wa af'alun wa aqwalun. Jadi murtad keyakinan, murtad secara perbuatan, murtad secara omongan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'uban katsiratan, ya. Dari setiap bagian, baik kufur atau murtad secara i'tiqad, kemudian murtad secara perbuatan dan omongan, itu dari masing-masing bagian ini menjadi bercabang-cabang yang begitu banyak. Faminal awwali asyakku fillahi ta'ala, termasuk dalam kategori murtad secara keyakinan adalah ketika kita ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Au fi rasulihi, atau ragu pada rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Awil qur'ani, atau kita ragu terhadap Al-Quran. Awil yaumil akhir, atau kita ragu terhadap hari akhir. Awil jannati wa awin nari, atau kita ragu tentang surga dan neraka. Awit tawabi awil iqabi aw nahwi dzalik, atau kita ragu tentang adanya pahala, adanya siksa, atau yang sama dengan yang sudah disebutkan tadi. Mimma huwa mujma'un alaihi, dari mana perkara-perkara itu sudah disepakati oleh para ulama. Jadi itu salah satu jenis kemurtatan yang ada dalam agama Islam, itu adalah murtad secara i'tiqad. Tadi jelas, kalau kita sudah tidak percaya Allah, Al-Quran kita sudah tidak percaya, maka sebenarnya kita sudah kafir secara keyakinan. Ya, jadi mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diarahkan ke jalan orang-orang yang Allah ridhoi. Sebagaimana doa kita minimal 17 kali dalam sehari semalam itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati para sahabat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.